Kemudian yang terakhir juga dari impact cerebrum ini ya saya bisa mengangkat derajat orang tua saya. Tadi saya bisa mengumrohkan orang tua, alhamdulillah bisa membelikan mama rumah yang setelah 40 tahun belum punya rumah gitu. Ibu kenapa nangis? Ibu boleh berdiri sini. Ya. Apa yang membuat ibu menangis? Tapi kamu katanya pernah jualan di kampus. Jualan donat, jualan jus. Jadi orang tua saya dulu nggak mau biayain. Kebetulan nggak mau dan memang nggak punya uang juga sih kalau menurut saya. Jadi dulu saya bahkan dari Bengkulu ke sini dibayarin tiket pesawat sama nenek saya. Dipersembahkan oleh Apa kabar ITB? Kita muda? Kita muda? Kita berikan aplaus untuk kita semua yang hadir di sini ya. Terima kasih dari Sabuga ITB. Kita ingin memberikan inspirasi bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Teman-teman, berapa banyak di antara yang hadir ini yang mulai cemas karena PHK kelihatannya di mana-mana terjadi? Katanya pengangguran meningkat. Ada kecemasan? Mudah-mudahan setelah nonton ini kita tahu bahwa kalau saja kita kreatif, inovatif, maka masa depan yang baik juga bisa kita songsong ya. Mari kita bersemangat untuk Indonesia yang lebih maju. Jadi hari ini aku mengundang 2 tamu anak muda istimewa, plus ada 1 nanti anak muda juga yang sering viral di media sosial. Ini berkaitan tentu saja dengan apa yang mereka lakukan, inovasi yang juga mereka ciptakan, yang membuat situasi, kondisi, dan dampak yang jauh lebih baik ya. Siapa tamu kita hari ini? Mari kita berikan aplaus yang meriah, semeriah-meriahnya untuk Alif Hijriah alias Alif Towel. Ini urusan bubur menjadi penting ini ya. Diaduk atau tidak? Apa kabar Alif? Ya, sehat. Sapa dong teman-teman kita ini. Halo teman-teman, adik-adik semua. Adik-adik ya. Saya kakak tingkat soalnya. Baik, silakan duduk dulu dan berikutnya kita juga berikan aplaus yang meriah untuk Hafiz Kurnia Utama. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kisah 2 anak muda ini ya. Baik, Hafiz terima kasih. Kalau gitu kita berdiri sini dulu. Nah, anak muda harus disuruh berdiri ya, biar sama-sama capek ya. Jangan. Push up itu zaman dulu ya. Baik, sekarang ceritakan dari Alif dulu. Alif ini lulusan ITB kan? Betul. Jurusan? Saya matematika. Oke, tahun? Tahun 2014. Kamu masuk ITB? 2016 masuknya. Jurusan? Jurusan teknik perminyakan. Pekerjaan sekarang? Kerja di kosmetik. Kerja di Paragon. Nanti kita usut ya. Alif, pekerjaanmu sekarang apa? Saya sekarang sebagai entrepreneur dan jadi content creator juga. Edukator matematika dan sains lah di IG, di TikTok gitu. Baik, ini semua teman-teman ingin mengusut soal bubur itu apa yang kamu ceritakan ini? Bubur itu sebaiknya kita aduk atau tidak? Jadi itu tergantung lagi, balik lagi ke masing-masing. Kalau misalnya orangnya suka yang kejutan atau suka yang rasa yang berpetualang, nah itu lebih baik jangan diaduk. Karena setiap sendokannya menghasilkan kombinasi suapan yang berbeda-beda secara matematis. Tapi kalau orangnya yang konsisten, suka nggak mau yang neko-neko, yang konsisten aja rasanya, itu diaduk aja. Karena nanti entropinya. Kamu ngarang atau berdasarkan penelitian? Ya bisa dibilang berdasarkan penelitian, karena kan itu ilmunya kayak pakai entropi, saya pakai konduktivitas, pakai kombinasi. Itu kan ilmu-ilmu yang sudah ada ratusan tahun yang lalu gitu. Jadi saya mengimplementasikan itu di bubur diaduk dan nggak diaduk gitu. Oke, terakhir kamu bikin apa? Ini ada kamu punya akun ya? Atau
platform atau apa? Ya, kebetulan Aplikasi? aplikasi. Oh, Kita aplikasi. punya Cerebrum, jadi ASN, jadi BUMN, jadi PCPM. Kita total ada 16 aplikasi dan sekarang usernya sudah ada 3 juta. Dan kalau misalkan kita lagi momentum, kita selalu jadi trending nomor 1 di Play Store maupun di App Store. Kalau kamu di Paragon ngurusin apa? Sekarang ngurusinnya e-commerce affiliate. Jadi kalau teman-teman sering lihat konten-konten para creator ngejualin barang-barang Paragon, Wardah Cafe, itu dari saya sebenarnya. Dan 2 tokoh ini memang orang baik ya. Insya Allah, Bang Andi. Amin. Alif, kenapa kamu nggak yakin kamu orang baik? Insya Allah orang baik, Bang. Insya Allah orang baik, walaupun sudah ngaduk-ngaduk bubur tadi. Pokoknya banyak hal yang kamu masukkan di dalam kontenmu yang ada konteksnya dengan ilmu yang dipelajari tadi ya. Iya betul. Jadi jurusan apa tadi ulang? Matematika ITB 2014. Kemudian saya lanjut lagi S2 juga Matematika ITB lagi. S2. Jadi 1 S2 di Matematika ITB. Baik. Alif, boleh cerita sedikit. Jadi kamu lahir dari keluarga yang seperti apa? Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Bapak saya almarhum dulu sebagai kuli bangunan. Kemudian mama sebagai ibu rumah tangga. Kemudian ada di sini. Mana ibu? Ibu boleh berdiri, Bu. Ya, kita berikan aplaus untuk ibu yang luar biasa ya. Karena kamu ditinggal ayah. Betul, seminggu setelah saya belajar di ITB, baru berkuliah seminggu, Bapak meninggal ketika kena serangan jantung. Jadi waktu itu saya melihat gitu ya, ini perjuangan seorang ayah gitu. Saya ngelihat ketika di rumah sakit, ketika belum meninggal tuh berbaring tuh, dia pakai baju kuning gitu, baju yosan, kemudian ininya cara pakai lepis, dan saya ngeliat tuh ininya diikat pakai tali lapia gitu. Jadi karena mungkin nggak ada sabuk gitu. Jadi saya di situ benar-benar ngeliat, oh begini gitu perjuangan seorang ayah itu bekerja mencari nafkah untuk saya, keluarga sampai meninggal terkena serangan jantung dan dengan kondisi terakhirnya yang seperti itu gitu ya. Saya dari situ ya pertama ya mungkin sedih gitu ditinggal bapak, sangat sedih sampai saya di kuliah itu beberapa bulan nangis terus itu di kelas, di jalan gitu. Tapi di sisi lain juga saya sebagai anak pertama juga ini gimana gitu keluarga saya ke depannya, bayar kontrakan gimana, nanti makan gimana, adik sekolah gimana gitu, masih kecil ya, masih SD. Jadi ya setelah itu tuh ya banyak lah kebingungan gitu di situ. Hal yang pertama saya lakukan waktu itu tuh sih, saya pertama nelpon dulu guru saya gitu, guru agama saya. Ini saya harus gimana gitu. Di situ tuh perkataan guru saya yang paling terkenal gitu sampai saya tuh bahwa tenang aja gitu, Lip, rezeki itu sebenarnya bukan dari Bapak gitu, tapi dari Allah gitu. Jadi insya Allah bakal ngejalanin dengan bisa gitu rezeki karena udah ada rezekinya masing-masing. Dari situ saya merasa lebih tenang, lebih bangkit lagi gitu. Dari situ alhamdulillah betul gitu, Bang. Jadi saya penerima beasiswa bidik misi dari pemerintah. Itu saya dapat uang saku sekitar 1 juta tiap bulan. Kemudian saya juga dapat beasiswa dari Salman, mungkin sekitar 1 juta juga, karena saya aktif di Salman, jadi dapat beasiswa aktif di Salman. Kemudian di situ juga saya mengajar, ngajar anak SMA, ngajar olimpiade, saya jadi asisten dosen, jadi asisten lab. Mamah juga yang asalnya nggak kerja juga jadi ngejahit gitu, nge-laundry, karena kan dekat pesantren waktu itu. Jadi alhamdulillah ya selalu ada uang tiap bulan itu mungkin sekitar 3-4 juta gitu. Dari beasiswa-beasiswa, dari saya ngajar-ngajar. Dan dari situ ya saya uangnya selalu semuanya ke mamahin gitu. Jadi biar mama yang ngatur bagaimana bayar kontrakan, bayar makan gimana. Saya mungkin paling ambil cuman 11.000. Jadi 10.000 buat bensin, karena saya dari Bale Endah ke ITB itu 16 kilo sejam. Jadi setiap hari harus beli bensin 10.000 dan 1.000-nya itu buat parkir. Ya, saya setiap harinya bekal dari mama ngasih bekal saya. Jadi saya jarang jajan gitu di kampus itu dulu, jarang ikut acara-acara kayak himpunan tuh kan ada ini ya, company visit, saya nggak bisa ikutan gitu ya. Karena? Ya, karena nggak ada uang tadi kan, jadi ya kayak gitu. Dan itu ya dilalui terus-menerus sampai alhamdulillah bisa lulus di ITB dengan predikat cum laude. Kemudian saya lanjut lagi S2 fast track di Matematika ITB dan gratis juga gitu. Baik, kita berikan aplaus dulu ya. Umur berapa itu? Ketika kamu mengambil alih ini tanda kutip tanggung jawab ya sebagai tulang punggung keluarga waktu itu ya. Umur Iya. berapa?
Berarti kan baru lulus SMA ya, sekitar 18 tahun berarti. Baru seminggu kuliah di ITB kan. Jadi itu bayangin saya bingung juga Bang waktu itu tuh. Saya masih baru lulus SMA, bapak meninggal, saya benar-benar Anak tertua. anak tertua Dari berapa gitu. bersaudara? Dari tiga bersaudara. Oke, kita tanya ibunda tercinta dulu. Jadi Alif ini anak yang seperti apa? Ibu kenapa nangis? Ibu boleh berdiri di sini. Ya. Apa yang membuat ibu menangis? Jadi keinget lagi masa lalu. Perjuangan anak saya. Begitu dia anak baik. Ya. Ya, Alif anak baik, tapi apa yang ibu katakanlah ingat tentang Alif ketika umur 18 tahun ayahnya pergi untuk selama-lamanya, kemudian Alif harus mengambil alih fungsi dan peran keluarga. Cerita sedikit bagaimana kondisi dan situasi hari itu. Dari dititipin anak yang sebaik Alif. Dia penyemangat saya juga. Karena juga ada anak adik-adiknya yang 2. Dia ngasih semangat sama saya. Kita berjuang sama-sama, Ma. Kan saya tadinya orang Tasik. Dia menyuruh nggak usah pulang ke Tasik. Dia berjuang aja bersama-sama katanya. Jadi saya semangat waktu itu karena melihat semangat dia untuk menghidupi adik-adiknya sama saya. Kita berjuang sama-sama waktu itu. Baik, sekarang bagaimana perasaan ibu melihat Alif hari ini? Sangat bangga, sangat ya tidak nyangka ada di posisi sekarang. Ya, makasih sekali ya Allah, udah dititipin anak yang baik, yang soleh. Semoga kedepannya lancar-lancar ya Lip. Amin. Makasih udah ngasih mama sama adik-adik kehidupan yang lebih baik dari dulu. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk orang tua yang baik juga ya. Wah, jadi ikut nangis nih ah. Alif, lain kali kamu kalau diundang gak usah datang ya. Kamu bikin kita semua sedih. Tapi sedih ini menurut aku sedih yang membuat kita semua ya punya harapan. Siapapun kita, ya siapapun orang tua kita, ya. Kalau ibu pendidikannya apa? SMP. SMP. Ayah? Saya SMA. SMA. Kamu? Saya S2. Tapi aku ingin flashback ya, karena banyak sekali anak-anak muda mengeluh. Bilang Tuhan tidak adil, kenapa Tuhan aku lahir dari keluarga miskin, kenapa Tuhan orang tuaku tidak berpendidikan tinggi, kenapa Tuhan aku tidak lahir seperti yang teman-teman yang lain begitu lahir sudah bisa beli Lamborghini ya. Jadi banyak teman-teman yang kecewa dan marah pada Tuhan. Tapi Hafiz, ini kan kelihatannya kalau lihat potongannya ini pasti anak konglomerat ini. Tapi kamu katanya pernah jualan di kampus? Jualan donat, jualan jus, terus ada konveksi juga dulu, bikin jaket himpunan waktu di kampus. Ya buat lanjutin kuliah. Karena mungkin kondisi saya adalah keluarga sederhana, tapi dibilang bidik misi juga enggak bisa, dibilang punya uang juga enggak gitu keluarga saya. Saya sama kayak Mas Alif, anak pertama dari 5 bersaudara. Dan saya dari kampung di, mungkin provinsinya unpopular juga di Sumatera, Provinsi Bengkulu. Banyak juga anak ITB yang dulu nggak tahu juga Provinsi Bengkulu di mana. Saya di kabupatennya, jadi 2 jam kalau dari Bandara Bengkulu. Ya beda lah accessibility-nya sama kita di sini. Jadi karena dulu saya satu-satunya kayaknya yang keterima SBMPTN waktu itu. UTBK kalau sekarang di Provinsi Bengkulu. Jadi kayak memang di Bengkulu juga anak-anak yang masuk ITB itu jarang. Jadi ketika masuk ke sini ya saya harus berjuang karena dulu ada konflik lah sama orang tua. Jadi saya nggak direstui gitu kuliah di ITB.
Jadi Gak direstui? Nggak direstui sama ayah saya. Sampai ijazah sama ayahmu sekarang ini? Gak benar ini sekarang ayahmu. udah temenan. Oh sudah Sekarang temenan. udah aman. Kirain masih musuh. udah. Gak jadi deh. Ya, jadi Tapi kenapa orang tua melarang kamu masuk ITB ya? Semua orang mendambakan anaknya masuk ITB. Alhamdulillahnya dulu, tadi ngobrol juga sama Kang Alif di belakang. Saya dulu juga bimbelnya online karena kan nggak ada uang juga buat bimbel offline mahal. Tapi dulu ketika lulus SMA, saya tuh alhamdulillah lulus keterima di beberapa universitas. Salah satunya ITB. Nah dulu orang tua saya pengen banget saya kuliah di salah satu instansi sekolah kedinasan lah. Sekolah kedinasan STAN. Oh, Jadi STAN, dulu saya keterima ya. di STAN. Oke, terus dan maksudnya apa itu kamu sebaiknya sekolah di situ? jadi orang tua saya tuh pengen anaknya tuh lulus kerja settle jadi PNS gitu. Jadi kerja juga nggak ngeluarin biaya, yang ada kita dibayarin kan. Tapi saya punya pemikiran lain. Saya dulu sebut, saya nggak tahu itu inovasi atau bukan ya. Cuman yang jelas dulu saya tuh anaknya suka tantangan aja gitu. Kalau hidup udah pasti, maka saya nggak mau. Saya mau cari yang susah aja gitu. Jadi selalu gitu. Jadi kalau udah pasti akan begitu ya saya cari yang susah. Oke. Katanya di kedokteran juga kamu diterima sebenarnya. Waktu itu lulus SMA kebetulan NEM tertinggi di kabupaten. Jadi dapat beasiswa di Universitas Bengkulu. Jadi sampai lulus kasih beasiswa. Cuman passion saya bukan di kedokteran. Saya justru suka matematika memang dari SMA. Kenapa sampai harus jualan di kampus? Karena orang tua nggak biayain atau apa? Jadi orang tua saya dulu nggak mau biayain. Kebetulan nggak mau dan memang nggak punya uang juga sih kalau menurut saya. Jadi dulu saya bahkan dari Bengkulu ke sini dibayarin tiket pesawat sama nenek saya. Dan di sini itu saya hidup dari keluarga, dari om. Kebetulan memang tinggal di Bandung juga. Jadi untuk jajan itu saya harus nyari sendiri. Jadi di depan Masjid Salman, saya kan lihat banyak yang jualan donat yang ada isi terus ada gula-gula warna putih itu. Dulu saya ambil satu kotak itu kalau laku untungnya 18.000. Saya suka bawa 2. Kalau laku semua kan dapat 36.000. Makan siang saya selesai gitu. Saya dulu mikirnya kayak gitu-gitu aja hidup hari ini gitu. Jadi dulu karena saya dulu mungkin orang kasihan ya sama saya. Jadi ketika saya bawa tas sambil bawa donat tuh belum sejam juga udah laku. Sama anak ITB mungkin kelaparan pagi-pagi kan, belum sarapan. Jadi saya ngelihat opportunity itu ya udahlah, saya bawa aja donatnya. Dan saya belinya di depan Salman, dulu ada abang-abangnya bawa motor. Bang, kalau saya beli harganya berapa bang satu kotak? Saya mau jual lagi bang buat saya makan. Dikasih harganya murah. Jadi setengah harga lah. Kalau dulu jual satu donatnya 2.000, kalau nggak salah 2.000 saya lupa. Kamu itu jual modalnya cuma 1.000 atau 1.100 gitu kalau saya hitung satu. Oh ini jadi bakat yang sekarang kemudian kamu kembangkan di Paragon ini ya. Insya Allah. Baik, ini urusan donat belum selesai nih ya. Iya. Urusan donat. Kan kamu jualan di kampus. Di kampus, betul. Kan banyak teman-temanmu yang mungkin tahu atau lihat. Iya, betul. Enggak malu? Oh enggak dong, kan halal. Baik, kalau kita duduk dulu nih. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat video tentang Alif dan Hafiz berikut ini. Tidak semua keberhasilan dimulai dari kenyamanan dan kemudahan. Alif Hijriah, anak seorang tukang bangunan, mampu membuktikan bahwa ekonomi bukanlah penghalang untuk sukses. Sejak ayahnya meninggal dunia, Alif menjadi tulang punggung keluarga. Di tengah keterbatasan, Alif tetap sekolah karena baginya pendidikan bisa mengubah nasib. Melalui beasiswa, Alif berhasil menyelesaikan S1 dan S2 Matematika di Institut Teknologi Bandung dengan predikat cum laude. Di semester akhir kuliah, Alif mulai membangun startup bersama temannya, Cerebrum, platform edukasi berbasis teknologi yang menyediakan berbagai aplikasi penunjang pembelajaran. Platform ini berkembang pesat dengan menghadirkan 16 aplikasi pendukung pembelajaran dan telah digunakan lebih dari 3 juta orang. Saat ini Alif juga aktif membagikan ilmu dan pengetahuannya melalui konten-kontennya di media sosial dalam memanfaatkan rumus fisika untuk menganalisis fenomena sehari-hari. Atas kesuksesan yang diraihnya, Alif berhasil membelikan ibunya rumah setelah puluhan tahun mengontrak. Dan Alif juga berhasil mengumrohkan sang ibu. M. Hafiz Kurnia Utama
Lulusan Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung kini memimpin fungsi e-commerce affiliate di Paragon Technology and Innovation, perusahaan di balik salah satu brand kecantikan ternama di Indonesia. Meski berlatar belakang teknik, Hafiz meniti karir di bidang digital commerce. Saat ini ia memegang peran strategis sebagai e-commerce affiliate lead, menjembatani kolaborasi antara brand Paragon dengan para kreator dan afiliator. Dalam perannya, Hafiz fokus membangun ekosistem kreator yang sehat melalui sistem insentif yang transparan serta peningkatan kapabilitas talenta digital. Ia juga menjadi sosok di balik terbentuknya Paragon Creator Hub, komunitas kreator yang telah menjaring lebih dari 24.000 anggota dengan misi mengembangkan ekonomi masyarakat lewat pemberdayaan kemampuan sebagai afiliator. Hafiz, kenapa kamu waktu itu ngeyel ingin masuk ITB, padahal orang tua ingin kamu masuk di STAN ya, terus kemudian kamu lulus tes kedokteran di Bengkulu ya, kemudian orang tua bahkan menyembunyikan akta kelahiran supaya dia nggak masuk ITB. Biar nggak bisa daftar ulang. Nggak bisa daftar ulang. Ya, tapi mama saya cari jalan tikus dapet ternyata. Oh, jalan tikus ada juga ya. Nah, kenapa kamu ngeyel hari itu untuk masuk ITB? Oke. Mungkin tadi saya bilang background keluarga saya itu kita bisa hidup sehari-hari lah. Ayah saya itu pedagang, mama saya itu ibu rumah tangga, pedagang pakaian. Jadi dulu belanjanya juga ke Jakarta, ke ya pusat pergrosiran gitu kan. Jadi kita tuh hidupnya ya sesederhana itu gitu. Jadi kayak cuman bisa untuk kalau liburan nih orang-orang liburan kita nggak bisa. Dan anaknya 5 cowok semua lagi kan. Jadi kayak saya mikir, saya anak pertama, kalau saya nggak ngubah kondisi keluarga saya, maka siapa yang akan ngubah? Dulu saya ketemu, kebetulan saya pakai sosial media itu emang buat cari opportunity gimana saya bisa keluar dari kota ini gitu. Buat punya opportunity lain. Jadi ketemulah dulu sama salah satu bimbel juga. Jadi kebetulan bimbel itu yang foundernya anak ITB. Nah, cerita soal jurusan. Nah, kesebutlah salah satu teknik perminyakan. Waktu itu perminyakan kan ya masih jadi salah satu yang top juga ya di FTTM kan, di FTTM ITB. Jadi saya kerja di dunia perminyakan, dapat gaji yang gede, saya angkat derajat orang tua saya pengen gitu. Terus saya bisa sekolahin adik-adik saya, dimana kalau saya jadi PNS mungkin nggak bisa langsung. Jadi niat saya tuh ke sana, makanya saya ngeyel banget harus masuk perminyakan ITB. Jadi di kamar saya tuh saya chat Pilox, saya juga rada rebel juga ya, saya bikin FTTM ITB 2016 gitu. Bahkan specifically perminyakan ITB saya bilangnya. Jadi mungkin dari kelas 1 SMA saya baca itu terus tiap hari di kamar saya, jadi manifestasi saya harus kejar gitu sih. Kedua, masuknya saya di Paragon tuh juga mestakung juga. Kalau kemarin kamar saya di kampung, ini kamar kosan saya. Kamar kosan saya tulis, saya harus dapat kerja sebelum saya lulus. Kan dulu saya sering dengar kalau anak ITB tuh sebelum lulus udah dapat kerja. Tapi dulu saya lihat kakak tinggi saya kok nggak ada ya. Lulus dulu masih nunggu juga. Saya tuh pengen banget sebelum lulus udah dapat kerja. Itu di belakang pintu kosan. Jadi setiap saya mau keluar kampus, mau keluar kuliah, itu selalu saya baca. Dapat kerja sebelum lulus. Bukan karena diri saya sendiri, biar adik saya bisa saya sekolahin. Kalau enggak ada uangnya gitu sih, sesederhana. Oke, menarik. Ini kan positif ya. Milih perminyakan, kemudian kerjanya di beauty atau di kosmetika. Coba jelaskan supaya kami memaafkan kamu. Iya, saya dulu kayaknya sebulan pertama juga bener gak ya gue terima kayak gitu. Ada perasaan gitu juga. Kebetulan HR yang rekrut saya ada hadir di sini juga, ada Kak Uye. Boleh tepuk tangan. Harus ikut bertanggung jawab. Coba berdiri dulu. Tanggung jawab dulu kayaknya. Iya. Karena dia yang mendoktrin saya buat datang ke Paragon kan. Oke. Jadi itu dia menarik. Dulu waktu saya kenapa mau di Paragon, saya bilang sama teman-teman saya, dulu kita kuliah kan. Jadi enaknya kita kuliah itu kan adalah ketika kita mengetahui sesuatu lebih dalam, maka yang dulu gue pengen jadi insinyur perminyakan. Ketika gue tahu, gue pikirin lagi deh. Kayaknya ada perasaan itu di saya. Karena saya orangnya emang sangat ngonyo dan ngeyel, memang dari lahir gitu. Saya sangat idealis gitu, kayak kalau nggak mau, ya nggak mau gitu. Nggak apa-apa saya jadi gembel, quote unquote ya. Saya mulai dengan sesuatu yang saya percayai gitu.
Pun saya di Paragon sekarang juga saya nggak ngikutin suatu sistem, malah saya nge-build sistem di sini gitu. Di Paragon tuh kita dibiarkan untuk bisa berinovasi dalam itu. Jadi di semester 6 saya memutuskan saya nggak mau kerja di perminyakan. Tapi kalau ada lowongan-lowongan masih saya lihat juga, wah menarik juga ya. Tapi kabar lucunya Bang Andi, Paragon adalah satu-satunya perusahaan yang hari ini yang pernah saya apply. Dan belum pernah saya apply lagi perusahaan lain. Jadi kamu belum pernah kerja di tempat lain sampai detik ini? Belum pernah kerja di tempat lain dan belum pernah apply di perusahaan lain buat pindah juga gitu. Oke, sekarang ke Alif dulu. Alif, kenapa kamu pilih matematika? Itu pilihanmu atau tidak ada pilihan jadi kamu harus masuk ke situ? Itu mungkin karena emang saya suka lah dengan matematika. Suka matematika? Suka matematika dari, awalnya sih saya waktu SMA tuh fisika, sebenarnya olimpiadanya ikutan fisika. Tapi ketika saya dalami kayaknya lebih suruh matematika nih, karena itu kan dasarnya gitu, ibunya ilmu lah. Jadi saya pilihnya matematika waktu itu. Udah pernah bekerja sebelum ini? Belum sih, saya langsung entrepreneur. Baik, artinya tidak ada kepikiran bahwa kemudian kamu akan jadi karyawan gitu misalnya, jadi pegawai? Saya cita-citanya jadi dosen, jadi peneliti. Oke, jadi pertama usaha apa yang kamu lakukan setelah tamat? Jadi saya tuh waktu 2017 masih ketika TA, masih tugas akhir, itu tuh ada teman saya Adit namanya, dia punya ide gitu untuk ngebangun kayak, awalnya sih mau sharing-sharing aja Bang, sharing kayak di kampus tuh kayak gimana sih kehidupannya, kuliah itu kayak gimana, kan banyak penasaran anak SMA tuh, kayak belajar matematika di ITB tuh kayak gimana. Nah ngajakin lah saya gitu, coba dong sharing-sharing juga, dia di Unpad kuliahnya waktu S1-nya dulu. Ngajak-ngajak saya untuk sharing-sharing di ITB tuh kayak gimana. Nah dari situ kita bikin IG, ternyata makin banyak followersnya. Dan dari situ tuh jadi banyak anak-anak tuh yang pengen, Kak coba dong adain juga tryout untuk masuk ke ITB tuh kayak gimana, masuk ke PTN tuh. Nah dari situ kita bikinlah tryout gratis gitu saya sama Adit tuh. Waktu itu karena saya bukan IT basicnya, Adit juga bukan IT, kita bikinnya di Google Form. Tapi ternyata karena waktu itu masih jarang, 2017 tuh belum ada tryout online, mungkin baru kita waktu itu. Yang ikutan tryout online itu walaupun di Google Form itu 6 ribuan gitu orang tuh yang ikut tryout tuh. Dan itu kita lakuin tiap hari gratis sampai selama 6 bulan. Nah dari situ tuh anak-anak juga pada pengen minta lebih gitu. Di Google Form kan nggak ada waktu, nggak ada rankingnya, kemudian nggak ada grafik-grafiknya. Kak adain dong yang ini, yang lebih sistemnya lebih lengkap gitu lewat aplikasi. Nggak apa-apa kita bayar juga. Nah dari situ awalnya kita nyobain PO, pre-order untuk tryout online di aplikasi. Ternyata yang daftar 3.000 orang, 3.300-an lah waktu itu. Harganya waktu itu 30 ribuan. Nah dari uang PO itu kita bikinkanlah aplikasi Cerebrum itu tadi. Itu kita waktu awalnya nggak berani untuk ngerekrut dulu. Jadi sistemnya apa? Vendor gitu, beli putus. Nah itu orangnya Niko, tim saya manajer IT. Niko berdiri. Iya, kita berikan aplaus sama Niko ya. Anak-anak muda ya. Nah, tapi sekarang udah jadi tim tetap. Nah dari situ ternyata makin banyak yang daftar gitu, makin rame. Berarti mungkin aplikasinya memang dibutuhkan gitu. Kita kembangkan lagi, nggak hanya Cerebrum aja, kita kembangin ada jadi ASN, persiapan untuk masuk ASN, jadi BUMN, persiapan masuk BUMN. Jadi Cerebrum ini sebenarnya adalah kayak bimbel online gitu ya. Betul, awalnya ya? Bimbel online. Terus kemudian berkembang menjadi aplikasi-aplikasi lainnya, kayak untuk persiapan masuk ke PCPMBI, masuk ke tentara, masuk ke polisi. Jadi sekarang total ada 16 aplikasi dengan 3 juta user gitu. Ini tim kita ada di sini semua manajer-manajer. Ya, kita coba berdiri manajer-manajer tim, ya. Anak-anak muda semua. Ya, kita berikan aplaus ya. Karena apapun juga inovasi ini memberikan kontribusi ya bagi orang untuk bisa kemudian masuk ke perguruan tinggi, betul, bisa mengembangkan dirinya dan termasuk mempersiapkan diri untuk masuk ke bidang-bidang yang dia atau mereka inginkan ya. Iya, betul. Jadi kamu menolong banyak orang untuk ya paling tidak akses untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam konteks pendidikan dan pekerjaan ya. Betul. Baik, terus kemudian belakangan kan kamu dikenal cerewet ini, membahas berbagai macam ini persoalan yang ada di media sosial ini ya. Soal bubur kan kamu tadi sudah jelaskan ya. Terus kemudian coba aku lihat apa lagi. Kamu pernah bikin konten anak matematika ITB bongkar rumus hitung lampu lalu lintas supaya tidak macet. Apa urusannya ini, Alif? Ya, sebenarnya saya ngonten-ngonten kayak gitu tuh emang saya orangnya suka sharing, suka ngajar gitu. Dan itu juga pesan dari
profesor saya waktu bimbingan itu, kamu tuh harus menyebarkan matematika nih ke ini Pak Hendra Gunawan, harus menyebarkan matematika nih sebagai alumni matematika. Dan dari situ ya saya juga jadi kepikiran, iya juga ya, banyak orang-orang tuh sekarang kan kayak anak-anak SMA, mungkin teman-teman juga gitu ya, banyak yang berpikiran tuh ngapain sih kita belajar integral, ngapain sih kita belajar trigonometri, sin tan cos, belajar akar-akar, belajar logaritma, nggak berguna dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih saya pengen ngebantah itu semua melalui bahwa matematika dan sains itu dekat loh dengan kita. Bahkan bubur itu ada konduktivitas, ada entropi, kemudian lampu lalu lintas itu matematika semua. Kebetulan waktu saya kuliah juga ada perhitungan bagaimana menentukan lampu merah yang efektif, yang optimal, pakai matematika, pakai turunan. Jadi mungkin saya tuh ingin ngejelasin bahwa matematika dan sains itu dekat banget loh dengan kehidupan kita. Kita bisa menghitung, kalau kita demo nih di DPR, sampai nggak sih ke gedungnya, itu kan bisa pakai fisika dan banyak gitu. Semua isinya matematika, bahkan teknologi. Tunggu, ini menarik ya. Jadi kamu mengukur teman-teman yang demo di pagar, berjarak dengan gedung 500 meter. Teman-teman, bukan teman-teman, bos-bos kita yang di DPR, itu sedang rapat. Jadi sia-sia ini mereka teriak-teriak ini. Nggak nyampe, secara fisika nggak nyampe itu. Saya hitung secara fisika tuh di dalam cuma 30 desibel. Jadi itu kayak suara AC. Kalau pengen suaranya keras kayak berteriak itu sekitar 90 desibel di dalam, itu perlu 1 miliar orang. Oke, terus kamu pernah ngurusin lebih enak pakai jam tangan di tangan kanan atau tangan kiri? Oh ya. Apalagi nih? Nah, itu juga bisa dijelaskan secara fisika. Kalau kita di kanan, ini kan kalau saya tangan dominannya kanan, ini lebih banyak gerakannya, jadi kecepatannya lebih tinggi. Kalau kita bergerak kayak gini kan ini sentripetal. Jadi gaya yang dirasakan nanti kalau kita berhenti hentak ini, impulsnya besar. Jadi sering buat jadi longgar jam-jam tuh. Jadi makanya pakailah jam tangan di yang dominan. Terus kalau kita nulis kan juga ada gaya geseknya, jadi sering lecet. Kalau di kiri kan nggak kita nulis, gaya geseknya hampir 0 gitu. Ya, terus kamu lagi ngurus lagi nih apa ini? Oh, gara-gara film nih, Squid Game ini ya. Squid Game. Matematika ITB bongkar rumus supaya menang. Ya, terus jadi apa yang kamu urus ini di drama Korea ini? Jadi di Squid Game tuh ada yang lomba yang lagi ramainya tuh yang lagi loncat itu, yang ada apa itu yang namanya game yang ada tali lapia panjang, dia muter-muter gini. Nah kita loncatnya harus gimana? Nah saya hitung secara fisika itu loncatnya harus berapa meter, kecepatannya berapa, sudutnya berapa, supaya nggak jatuh gitu. Kemudian angin dari arah mana begitu kamu hitung juga ya? Ya bisa juga. Kalau nggak salah kamu juga yang ngitung ya, waktu ada demo-demo terus kemudian gas air mata ditembakkan, terus katanya itu ke bawah angin masuk ke kampus. Nggak mungkin itu ya? Justru dibuktikan itu mungkin, tapi kenapa kalau tahu udah kena angin malah ditembakkan juga gitu? Ya, orang nggak bisa berantem sama kamu dengan argumen yang sekedar pemahaman yang tanpa ada data ini ya. Nah betul. Kamu juga bisa adu argumentasi itu ya. Nah saya juga pengen mengedukasi itu bahwa kita tuh kalau mau berargumen harus by data, by matematika, by fisika gitu supaya lebih terarah lah isinya. Tapi omong-omong kenapa kamu disebut Ali Towe begitu apa ya? Ini karena saya lagi ngajar, dulu tuh ngajar TIU buat tes CPNS, itu kan ada tes ketika soal tentang deret. Jadi deret kita harus nebak angka berikutnya berapa, misalnya 2, 3, 5, berapa ya 2, 3, 5, 8 itu ya Fibonacci. Nah saya pakai ini, tongeo gitu-gitu, tongeo. Terus anak-anak jadi pada bilang, wah ini mah Alif tongeo gitu. Saya tertongeo. Bukan tongeo tapi tongeo ya. gitu ya. Supaya kan ngajarnya lebih menyenangkan gitu. Tapi jadinya ke bawah sampai sekarang Alif tongeo. Ya udah jadi nama panggung aja Alif tongeo gitu. Oke, gitu. Lebih cocok memang aku lihat. Alif tongeo gitu ya. Tongeo ya, kayak per. Kalau Hafiz, waktu kamu dilamar oleh Paragon atau kamu melamar? Saya kaget kalau dibilang lamar, saya belum dilamar. Okay. Gimana? Kamu tahu nggak Paragon ini urusannya sama kosmetika waktu itu? Jujur nggak tahu. Saya apply itu emang agak bodoh juga ya waktu itu ya, emang babi buta aja. Artinya kamu menyesal sekarang? Enggak sih, nyesal sih enggak. Jadi waktu itu ceritanya, tadi kan lihat juga saya hobinya main futsal. Jadi waktu itu lagi latihan bola ITB. Malam-malam teman-teman saya bilang besok pendaftaran terakhir Paragon. Saya cuma pernah dengar Paragon itu karena kan udah jadi gedung kuliah sekarang ya. Saya nggak tahu ini perusahaan mana yang tiba-tiba mendisruptif sampai ke gedung, nama gedungnya diganti gitu kan Paragon. Tapi saya nggak benar-benar tahu itu apa. Saya taunya Wardah. Oh Wardah saya tahu gitu.
Saya belum pakai juga waktu itu, saya nggak ngerti skincarean. Ya jangan, sekarang udah ada KAF. Oh sekarang udah ada kau itu dia. Makasih Aku ajarin kamu. Iya makasih. Siapa tahu kamu belum tahu. Iya. Ya jadi intinya dulu aku apply, itu aku semester 7. Semester 7 habis ujian. Jadi belum masuk semester 8. Dan waktu itu memang dibuka untuk final year student atau fresh graduate. Kan udah final year kan, semester 7 kan, udah tingkat akhir. Jadi udah aku apply aja, dan aku apply mungkin mirip nyambung ke Mas Alif kan, tesnya tes yang kayak gitu ya, tes psikotes gitu kan, tes deret dan lain-lain. Itu tesnya di Unpad, dan aku belum sempat cerita kemarin menuju ke Unpad waktu itu aku kecelakaan tuh naik motor. Jadi aku tes itu celana compang-camping. Jadi ini celana pada hari yang sama. Hari yang sama. Jadi di Pati Ukur aku jatuh di serempet, jadi ini bolong. Celananya bukan jeans waktu itu, celana bahan juga. Jadi celana bahan udah jelek waktu itu, bolong pula. Saya langsung tes karena saya nggak punya waktu buat pulang lagi ke kosan waktu itu di situ kan. Jadi saya langsung tes aja karena udah mau deket lagi. Jadi tes itu kondisi sana bolong, ada darah-darah dikit lah, saya udah basuh di kamar mandi. Jadi saya tes di hari itu, diinfoin saya lolos, tes lagi sorenya atau besoknya saya nggak benar-benar inget. Tapi yang jelas dalam waktu seminggu saya dipanggil ke Jakarta, dibayarin sama Paragon. Saya bilang, ini perusahaan serius gak ya, kok ngebayarin saya ke Jakarta? Dan sebelum saya kaget ke Jakarta dibayarin kereta Bang Andi, kita tuh tes, orang seramai ini, lebih ramai lagi bahkan waktu itu, dikasih nasi kotak, dikasih makanan pokoknya. Saya bilang ini orang-orang belum tentu beneran mau kerja ya, tapi udah dikasih makanan. Wah ini scam nih perusahaan saya kira. Saya jalanin dulu aja lah. Karena kan saya lihat di negeri ini orang berbuat baik selalu dicurigain. Saya tes aja, iseng saya alhamdulillah lulus. Dan dibawa ke Jakarta, saya kira beneran ini scam. Saya dibawa ke kampung-kampungan. Saya kira kan saya kuliah di Bandung. Gang-gang itu ya? Gang-gang itu, saya kira kan kerja di Jakarta tuh gedung tinggi. Gedung mewah, ditampilin, ya kan? Wih, dibayarin kereta nih sama Paragon ya kan. Ternyata? Masuk ke dalam kampung, waduh bener nih kena scam. Saya bilang, masuk ke dalam kampung. Masih curiga juga Masih curiga, Terus kantornya itu Paragon 1, itu kediaman rumahnya Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, maksudnya itu rumah, memang layak ini bilang rumah bukan kantor. Sampai saya masuk ke ruangan tunggu, sampai saya ketemu sama Kak Uye, itu saya baru percaya, oh ini beneran. Saya kira saya di scam. Saya nggak ngira loh kantor kayak rumah gitu, ini perusahaan serius gak sih buat ngerekrut orang. Saya ngira gitu. Nah tapi setelah saya interview, saya ke toilet, saya nangis di toilet. Lama banget saya nangis 10 menit. Kenapa kamu nangis? Saya terharu gitu, kayak aduh saya ingat lagi momen itu. Saya terharu, doa saya yang di belakang pintu itu tuh Allah wujudin gitu. Karena saya feeling saya waktu itu saya keterima gitu. Walau saya bilang, kamu mau berapa tahun kerja di Paragon? 5 tahun Pak, saya bilang. Saya bilang aja 5 tahun, saya tahu aduh salah ngomong gue kan. Tapi saya jujur kan orangnya ya 5 tahun, tapi dengan alasan 5 tahunnya. Karena saya mau bikin impact juga, saya mau juga jadi kayak Mas Alif kan sebenarnya. Cuman ini udah tahun keberapa sekarang? Sekarang udah menuju ke tahun ke-6, jadi udah lewat. Kalau gitu udah bisa keluar, kamu udah bisa keluar sekarang, keluar aja. Iya. Tapi intinya saya nangis kenapa? Karena ternyata saya ketemu sama company yang satu purpose sama saya gitu. Saya tuh nggak cuma dilihat dari jurusan saya perminyakan apa, tapi yang ditanya adalah gimana hubungan kamu sama keluarga, gimana kamu bisa beradaptasi di kuliahan, kamu ngapain aja gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu sih. Jadi waktu saya ngerasa ini scam, di mobil Grab saya masih ragu, tapi pulang dari sana saya berdoa sama Tuhan, ya Allah semoga saya kerja di sini gitu. Dan Tuhan mengabulkan. Iya. Kalau boleh nambahin dikit, mungkin saya tuh dulu nggak tahu yang namanya impact. Saya nggak tahu yang namanya purpose. Maksudnya secara kata-kata itu saya nggak ngerti. Tapi ternyata setelah saya pelajari lagi, yang saya dalami, yang saya jalani itu. Saya tuh pengen hidup meninggalkan legacy. Ibaratnya kalau nanti seminggu lagi saya udah nggak ada di dunia, ada hal yang saya tinggalkan, setidaknya untuk keluarga Tunggu saya. seminggu lagi. Oh contoh. Oh jangan, pekerjaanmu masih banyak. Aku lihat kamu masih banyak tugas yang belum selesai. Iya benar juga ya. Iya jangan. Jangan, sebulan lagi lah ya Bang ya. Jangan juga. Sepanjang Tuhan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara melalui Paragon. Betul, jadi di Paragon tuh kita benar-benar dikasih kesempatan untuk itu, berinovasi. Dan Paragon itu kayaknya salah satu ya, saya nggak bilang satu-satunya, tapi salah satu perusahaan yang paling percaya sama anak muda. Saya juga heran sih awal-awal kayak, ini perusahaan apa nggak salah investasi ya sama saya. Saya bilang dikasih proyek tuh besar Bang, kan dulu masuknya MT ya, manajemen trainee. Dikasih proyek gede, dikasih budget, dikasih ini mimpi ketinggian. Saya kan nggak tahu, nggak paham. Saya pahamnya ngedrill sumur, naik minyak ke atas, saya paham tuh. Tapi kalau marketing tuh saya bingung dulu. Jadi Paragon tuh seberani itu untuk investasi ke kita.
Oke, menarik ya. Karena di Paragon kamu salah satu inovator ya, bersama tim tentu saja untuk Creative Hub itu ya. Iya, kita bikin. Itu apa itu? Nyambung ke affiliate, kita bikin namanya Paragon Creator Hub. Oke. Oh, creator bukan kreatif ya? Iya, creator. Jadi ini tuh kayak kalau bahasa bayinya adalah saya bikin kayak klub bolanya untuk para afiliator. Saya bikin akademi gitu. Supaya afiliator-afiliator yang ada di seluruh Indonesia itu punya kemampuan dan kesempatan yang sama untuk bisa dapetin cuan, untuk bisa paham ilmunya. Karena kan sekarang udah di zaman digital kan. Kita pengen tuh juga, karena saya dari daerah, saya tahu kalau saya ngomong di Jakarta, di Bandung, orang-orang udah pada maju. Tapi tetangga saya tuh nggak tahu gitu. Kalau sekarang yang di sini lagi terjadi apa. Makanya lewat Paragon Creator Hub kita pengen di seluruh Indonesia, bahkan ke Malaysia rencananya nanti. Kita pengen semua orang tuh layak buat jadi creator, menjadi afiliator, mendapatkan komisi, mengubah hidupnya. Karena bahkan di Creator Hub itu kita ada yang orang yang udah terlilit hutang bahkan ratusan juta, sekarang bisa membangun hidupnya lagi, dapat penghasilan dari komisi dari Paragon gitu. Tapi lebih besarnya lagi-lagi bukan cuma tentang Paragonnya. Itu yang selalu ditanamkan di kita di Paragon. Yes, this is the business. Tapi impactnya itu nggak cuma tentang di Paragon, tapi gimana caranya? Kalau ibaratnya Bang Andi ini saya punya ribuan orang, mereka bisa berdikari kehidupannya sendiri. Bisa nyari uang dari sebagai content creator, sebagai afiliator. Harusnya kan perekonomian Indonesia naik kan. Nah itu kan impact yang saya kasih yang nama saya nggak perlu diingat orang gitu. Tapi setidaknya saya tahu saya udah berimpact seperti itu. Gitu sih. Baik, kita berikan aplaus untuk Hafiz. Alif, kalau kamu dalam perjalanan bersama teman-teman tadi ya, tim tadi, apa impact atau dampak yang kamu lihat, kamu rasakan dalam perjalananmu untuk membantu teman-teman, baik yang mereka mau dalam pendidikan, pekerjaan, apa yang kamu lihat atau kamu bisa kasih contoh? Iya, kalau impact mungkin saya awalnya kan saya penerima beasiswa bidik misi. Saya ini dapat uang dari rakyat, dari Salman juga gitu, dari para donatur, yang notabene kan bidik misi itu dari pajak, yang mungkin dia dari UMKM, dari para pedagang, daripada ojol, dan itu saya terima, bahkan saya makan gitu. Dan ini udah jadi daging nih, udah nggak bisa dilepas. Jadi maksud saya tuh, saya di sini pun tubuh ini tuh adalah udah milik umat, milik rakyat juga gitu. Sehingga saya emang harus bermanfaat, harus memberikan impact. Nah salah satunya, alhamdulillahnya melalui Cerebrum ini. Tadi mungkin contoh yang paling dekatnya adalah banyak yang lolos melalui Cerebrum. Bahkan katanya tadi kayak Mas Hafiz ini ya, ada yang nggak bisa untuk ikut bimbel offline, karena mahal gitu ya. Dengan Cerebrum yang biayanya murah, bahkan ada yang gratis bisa sampai lolos sampai ke top-top PTN. Kemudian dari Cerebrum juga kita jadi bisa buka lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, kita di perusahaan kita tuh saya udah bayar pajak sekitar 1-2 M dari perusahaan ini. Artinya ketika bidik misi memberikan saya uang sekitar 1 juta per bulan dikali 4 tahun dikali 12 berarti 48, ditambah UKT-nya 10 juta, berarti selama 8 semester 80 juta, berarti sekitar 128 juta pemerintah atau rakyat ini ngasih uang kepada saya balikan lagi ini menjadi melalui bayar pajak sebesar 1-2 M, artinya udah 10.000% berarti. Ya, jadi di sini artinya ya kalau pemerintah ingin serius itu seharusnya investasilah di pendidikan gitu, karena nanti ketika orang yang mendapatkan beasiswa itu dan kemudian berhasil, uangnya itu bakal jadi ke negara lagi, bahkan tadi kan kenaikannya bisa sampai 10.000% gitu. Kemudian impact yang selanjutnya dengan bangun Cerebrum ini, dari profit kita bangun masjid Bang, di daerah sana di Bunut, namanya Masjid Al-Kahfi, yang sekarang bertransformasi juga jadi masjid affiliate. Ya Paragon juga pernah datang ya ke sana. Jadi di sana kita ngelatih gitu bagaimana cara mengafiliatkan produk sehingga yang orang-orang yang nggak punya penghasilan jadi penghasilan gitu, sama teman-teman kayak Ajka, Adit itu dan lain-lain. Kemudian yang terakhir juga dari impact Cerebrum ini ya saya bisa mengangkat derajat orang tua saya. Tadi saya bisa mengumrohkan orang tua, alhamdulillah bisa membelikan mama rumah yang setelah 40 tahun belum punya rumah gitu. Jadi ya hal itulah yang terus saya mendorong gimana supaya saya itu terus bermanfaat terus, karena ini mungkin buat para beasiswan lain gitu ya. Dari beasiswa itu emang menyenangkan gitu ya, dapat uang, tiba-tiba dapat uang gitu tiap bulan. Tapi itu sebenarnya tanggung jawab yang sangat besar, karena kalau uangnya udah kita makan itu udah jadi daging ya. Udah nggak bisa diapa-apain ini, artinya tubuh kita tuh udah milik umat, udah milik rakyat. Kita harus memberikan impact kepada diri sendiri, kepada keluarga, bahkan kepada negara gitu. Jadi ya kayak gitu mungkin. Baik, saatnya aku mengundang teman mahasiswa ya untuk bertanya. Ini ada yang mau bertanya kepada Hafiz dulu nih.
Namanya Karina Tiffany dari Kimia FMIPA. Iya. Karina silakan ya. Katanya mau bertanya kepada Hafiz. Iya, silakan Karina. Tos dulu, iya. Selamat siang Kak Hafiz dan juga Kak Alif. Terima kasih juga atas kesempatannya. Mungkin aku izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Karina dari Kimia Angkatan 2022. Nah di sini kebetulan aku mahasiswa tingkat akhir juga Kak. Dan aku dan teman-teman juga udah mulai kepikiran tentang dunia pekerjaan setelah lulus dari sini. Nah tadi ngelihat chaosnya kuliah, terus tadi ngelihat kakak juga yang kayaknya kerjanya nggak linear dengan kuliah gitu ya. Penasaran apakah Kak Hafiz itu merasa bahagia atau enjoy dengan pekerjaan di perusahaan saat ini? Kalau misalkan iya, kira-kira rasa itu tuh datang dari mana? Apa yang membuat kakak itu merasa enjoy di situ gitu? Mungkin dari lingkungan kerja atau value perusahaan gitu? Atau ada alasan lain gitu Mas? Terima kasih, very good question. Tapi udah dijawab sebenarnya di belakang. Dan for the context tuh CEO kita Pak Harman tuh lulusan kimia juga ya. Jadi memang di Paragon kalau kalian pengen lihat orang-orang yang tidak linear datang ke kantor kami. Semuanya anak teknik kimia jadi apa, anak farmasi di sales. Leader saya tuh lulusan farmasi tapi bukan formulator jadi ya group headnya sales gitu ibaratnya. Balik pertanyaannya, apa yang bikin kita yang sebenarnya secara keilmuan tuh gak nyambung kan. Saya dulu tuh pengen banget, saya cerita juga dulu. Di tahun pertama saya kerja di Paragon, saya tuh gak happy. Saya ada ngerasa aktualisasi diri saya tuh gak nyampe gitu. Karena saya dulu di kuliahan lumayan aktif di himpunan, aktif di lomba-lomba, lulus cum laude juga alhamdulillah waktu itu. Pengen gitu loh menerapkan apa yang saya tahu, yang gue baca buku textbook banyak itu berbahasa Inggris susah itu, masa gak diterapin gitu. Jadi ada perasaan ego, buat apa gue kemarin belajar sesusah itu, buat malam-malam begadang gitu kan. Tapi ternyata mahalnya kita kuliah di ITB adalah kita punya lingkungan. Lingkungan yang baik dan kita tuh teman-teman kalian pada ambis gak sih? Pasti iya kan, kadang-kadang kita gak mau belajar tapi lihat kiri kanan belajar tuh kayak ya udahlah belajar juga lah gitu. Jadi karena kebiasaan itu, jadi dimanapun kita kerja, aku yakin anak ITB akan survive. Bagi anak ITB yang mau, yang tidak arogan juga tentunya, yang mau menurunkan egonya untuk belajar hal baru. Nah, jadi tahun pertama aku di Paragon tuh gak happy. Jadi lumayan inilah, apalagi kan COVID. Jadi baru pertama kali ngerasain kerjaan, gak pernah ketemu sama bos teman-teman. Adanya bawaannya cuma ngelihat dia ya di typing. Tiap dia typing gue shock, mau jantung kena serangan jantung. Aduh, dia ngomong apa lagi gitu kan. Kebetulan dulu ngerjainnya marketing juga. Ada yang tahu brand Emina gak di sini? Emina, itu saya dulu brandnya. Kalau kalian lihat dulu brandnya campaign lucu-lucu warna pink, saya yang bikin. Jadi gue bingung juga dulu sama diri gue gitu. Terus live streaming Emina, saya yang live. Sebelum live streaming TikTok kayak zaman sekarang, saya tuh udah nge-live. Ya mau lip tint yang warna apa teman-teman gitu. Lip tint gue pakai di tangan gitu. Kak boleh gak pakai di bibir, nanti aku check out. Oke aku pakai. Nah yang penting di check out gitu. Dari zaman dulu udah dicoba. Dan itu stressful. Tidur tuh gak pernah teratur lah. Dulu saya di kampus kan aktif banget olahraga. Jadi tidur diatur. Tapi selama di Paragon tuh di tahun pertama, saya being vulnerable aja. Sangat gak nyaman. Karena saya belum ketemu purpose-nya apa gitu. Tapi di satu titik ketika saya ketemu purpose-nya apa dan saya dipindahin waktu itu ke e-commerce. Itulah titik baliknya. Jadi kalau teman-teman lihat, oh enak banget ya Hafiz tuh datang dari ITB perminyakan langsung ketemu Paragon. Enggak, gue dulu musuhan juga sama Paragon. Tapi aku tuh adalah, tadi aku bilang di awal, aku suka banget challenge. Yang gak gampang aku makin suka. Jadi waktu itu aku gak mau resign, kenapa? Kalau gue resign gue kalah. Gue gak mau kalah, sampai kapanpun gue gak mau kalah di perusahaan ini. Kayak aku tetap stay buat lihat capability aku gitu. Dan sekarang yang bikin aku happy adalah aku punya tim tuh sekarang 38 orang. 38 orang tim, seusia kamu juga ada. Jadi kita tuh ada di lingkungan yang sangat positif. Jadi di Paragon kita tuh punya purpose yang sama. Pasti kalau aku ngomong purpose teman-teman ngerasa alah klise. Apa sih purpose gitu. Sama aku juga gitu mikirnya dulu. Waktu di posisi kalian ngomong purpose, alah apaan itu. Tapi ketika dijalani itu beda. Sesuatu yang kita jalani pakai hati
itu akan terasa sampai ke hati juga. Jadi aku punya tim itu kayaknya turnover rate di kita tuh almost 0% ya. Hampir gak ada gitu loh. Kenapa? Karena kalaupun dia pindah, mau S2, itu bagus kan. Jadi yang bikin aku nyaman pada akhirnya adalah gimana kita punya kesempatan untuk berinovasi, dilingkupi sama lingkungan yang positif, yang membiarkan kita untuk ngelakuin hal yang baik itu sih. Jadi itulah kira-kira. Terima kasih. Iya, Karina, terima kasih kamu dapat kenang-kenangan dari Kick Andy dan juga dari Paragon. Karena tingkat akhir mungkin boleh nanti di ini ya Kak Uye ya. Direkrut. Oh ini sedang rekrutmen juga ini ya. Ambil lihat-liatin Bang Andi. Iya, baik. Kedua penanyanya ini untuk Alif. Yang mau nanya namanya Arsya Dwi dari FTI SP Teknik Pangan. Iya, Arsya Dwi. Silakan Arsya. Baik, kamu mau tanya apa? Langsung aja ke Mas Alif atau Kang Alif. Sebelumnya terima kasih Mas Andi. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman semuanya, Kak Alif tadi ceritanya luar biasa sekali, di mana setelah setelah diterima menjadi mahasiswa ITB, seminggu kemudian banyak sekali cobaan dan juga rintangan yang dilalui oleh Kak Alif. Namun di situ bukan menjadi hambatan buat Kak Alif ya Kak, kayak itu adalah titik Kakak adalah mulai untuk memperjuangkan dan juga membanggakan kedua orang tua. Nah, dan juga Kak Alif juga sudah membuktikan bahwa Kakak itu ternyata bisa memperjuangkan dengan Kakak sekarang sudah berdiri di sini, sudah memiliki perusahaan yang luar biasa, terus juga bermanfaat bagi teman-teman kita yang ingin masuk ke PTN dan juga bisa membangun sebuah perusahaan Cerebum ya Kak, yang sudah banyak sekali di Indonesia. Nah, dalam perjalanan panjang itu apa yang sebenarnya menjadi titik balik Kakak atau kekuatan terbesar Kakak yang membuat Kakak itu bertahan melewati berbagai rintangan yang Kakak miliki, dan bagaimana rasanya Kakak sekarang Kakak sudah berdiri di atas doa-doa Kakak yang dulu dipanjatkan dan sekarang sudah terkabul. Terima kasih. Jawabannya sebenarnya karena nggak ada pilihan lagi ya. Karena memang waktu itu saya anak tertua, apakah pilihannya saya mau kabur aja udah kuliah aja sendiri gitu, nggak peduliin keluarga. Tapi kan nggak kayak gitu. Dan yang saya pilih ya saya mengambil tanggung jawab itu. Saya jadi istilahnya tulang punggung keluarga, dan di situ saya ngerasanya nggak beban juga gitu ya, karena berapa ya? Karena menurutku itu kayak ini tuh adalah takdir gitu, bahwa Allah memberi kepercayaan kepada saya gitu, bahwa saya bisa melalui ini. Jadi segala cobaan itu yang mindsetnya kita harus yakin bahwa kalau kita dapat masalah itu tuh artinya kita bakal naik level, dan masalah itu pasti bisa dilalui oleh kita gitu. Kan Allah nggak mungkin memberikan cobaan yang di luar batas kita gitu ya. Jadi saya udah yakin ketika dapat masalah itu, ya udah pasti bakal kelewatin itu. Kita tinggal jalanin aja, dan ini justru bakal jadi naik level. Justru positifnya berkat ya dengan kejadian itu ya saya jadi lebih punya tanggung jawab lebih tinggi lagi gitu. Saya punya daya juang yang lebih tinggi lagi, mental yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi yang saya rasakan sih ketika kejadian itu ya masa kita mau menyerah gitu. Dan mungkin bahkan di luar sana ada jauh yang lebih sulit lagi gitu. Jadi yang kita pilih ya harus maju terus, dan kita ya belajar terus itu bagaimana menghadapi ini semua sih. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus. Arsya, terima kasih mewakili aku sejenak tadi. Ini juga ada kenang-kenangan dari Paragon. Kita berikan aplaus untuk Arsya, dan tentu saja untuk Alif dan Hafiz. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ada latar belakang yang hampir sama ya, Alif dan Hafiz ya. Bagaimana datang, ini anak desa semua, ini anak kampung ini kelihatannya ya. Yang kemudian mendapatkan akses dalam pendidikan, kemudian bisa keluar dari tanda kutip kemiskinan ya, dan kemudian bisa berdampak ya, bagi pertama tentu bagi keluarga terdekat ya, kemudian lingkungan, pekerjaan, tapi tidak sebatas itu, karena tadi udah dijelaskan bagaimana apa yang mereka lakukan kemudian berdampak bagi banyak orang. Nah, tapi seberapa banyak
saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak mendapatkan akses. Ya, mereka ada di daerah-daerah, ya mungkin di gunung-gunung, di pesisir pantai, yang kemudian belum mendapatkan akses. Nah, satu hal yang menarik yang aku lihat dan kita semua lihat, di media sosial itu ada seseorang, dia lahir dari keluarga buruh tani lah ya. Ibu meninggal ketika masih duduk di bangku SD. Jadi ini dramanya juga cukup kuat ya, atau cukup tinggi. Kemudian harus tinggal bersama nenek ya. Tapi dia kuliah S1 di ITB, S2 di University of Queensland, Australia, dan S2 di Aalto University, Finlandia. Ini ingat, anak desa ya, anak buruh tani. Saat ini dia jadi dosen program studi teknik metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Ini temanmu nih. Ya, dosen, oh malah dosen. Iya, ya. Dikenal dengan julukan dosen online-nya ibu-ibu Indonesia. Nah, ini udah mulai kebaca ini siapa ya. Kemudian ada yang bilang dosen viral ya. Dan popularitasnya memang luar biasa di kalangan ibu-ibu, terutama di kalangan orang tua yang berharap suatu hari dia bisa bertemu dengan sang dosen viral ini, karena dosen ini membawa cerita kebaikan, membawa kabar baik, dan membuka akses untuk anak-anak di daerah-daerah terpencil di mana-mana yang selama ini memiliki kualitas intelektual yang tinggi tapi belum punya kesempatan. Nah, dia adalah jembatan yang kemudian membuka pintu-pintu yang selama ini mungkin tertutup bagi orang-orang atau anak-anak muda yang memang belum mendapat kesempatan. Siapa dia? Namanya adalah Mas Imam Santoso. Kita berikan aplaus. Imam Santoso ya. Mas Imam yang dikenal, aku ke situ aja deh. Mas Imam. Jadi aku termasuk yang waktu itu kaget-kaget ya melihat. Dan kita selalu memang hati kita terenyuh ya ketika melihat, mendengar ya cerita-cerita anak-anak yang diberi kesempatan. Entah Tuhan mengaturnya bagaimana, dan Mas Imam adalah salah satu yang tanda kutip menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ya, coba cerita peran yang Mas Imam mainkan ketika bertemu dengan atau menemukan anak-anak yang memang pada dasarnya secara ekonomi sangat terbatas, mendapat kesempatan dari Mas Imam. Ceritakan sedikit pengalamannya. Baik Bang, terima kasih kesempatannya. Jadi mungkin adik-adik, Mas Imam itu jemput bola itu sejak baru mahasiswa ITB. Waktu itu juga masih belum sukses, masih belum bisa membuktikan bahwa nanti saya masuk ITB akan sukses, tapi saya sangat percaya Bang. Jadi saya pulang kampung, ke sekolahan, mungkin saya juga waktu itu gak mikir kenapa begitu percaya dirinya saya, begitu sok taunya akan masa depan. Saya tuh kayak hanya menjual angin surga gitu Bang ya. Makanya saya tuh datang, ada namanya Mbak Devi Donat yang pernah tinggal di GOT. Itu saya cuma datang, ayo kuliah tinggi nanti kamu sukses, jangan takut biaya. Di ITB banyak beasiswa, sesimpel itu Bang. Karena bagi anak-anak desa itu kan gak tahu kalau apa itu beasiswa. Zaman dulu kan kalau ada beasiswa kan ditempel di dinding. Saya benar-benar datang, yuk kuliah ke Bandung yuk bareng Mas Imam. Mas sudah ke sana, di sana itu nanti kamu bisa ada rumah amal Salman, ada yang ngasih beasiswa, ada ikatan orang tua asuh. Jangan khawatir. Tapi waktu itu saya belum membuktikan, tapi saya melihat contoh bagaimana dengan pendidikan orang-orang sukses. Pak Habibie juga senior kami ada juga. Itu sebenarnya Bang saya sesimpel tadi mungkin menjadi apa ya, mungkin ada info di Bandung saya bawa lewat desa, mungkin dulu adanya cuman telepon yang pakai Telkom yang tik 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 30.000 panik sendiri, ya udah pulang. Itu sih Bang, sesimpel itu. Ya, jadi kalau kita lihat peran Mas Imam, karena yang nonton ini sekarang berapa juta kalau sekali upload ini? Kalau per bulannya kadang 100 juta view, bulan ini 70. Semalam saya cek 65, antara 65 sampai 70 juta, tapi di angka itu sih Bang, sekitar 80 juta view sebulan. Baik, jadi inisiatif dan atau kesadaran bahwa melalui media sosial aku bisa berperan ya. Itu sejak kapan mulai dirasakan? Awalnya dari mana? Ini lucu.
Saya kan dekat dengan mahasiswa. Saat COVID, anak-anak kan rindu orang tua bang. Gak bisa pulang ke Lombok, gak bisa pulang ke Sulawesi. Jadi saya ngajak 2 anak, namanya Hausan dan Haikal, pulang kampung. Ya udah, daripada kamu gak bisa pulang COVID, ikut aku aja. Ya udah, bikin konten masak, cuci piring, dosen cuci piring sama mahasiswa itu. Viral banget. Oh ternyata ini ya, netizen suka yang receh-receh. Saya mulai receh, nambah lagi followernya. Tapi saya berpikir, kan kalau cuman receh, value-nya cuman hiburan. Saya mulai mengkonten anak-anak yang dulu saya jemput bang. Saya ngonten namanya Mbak Devi Donat yang dapat Kartini Award, viral. Saya ngonten anak yang saya dulu datengin namanya Yetno yang sekolah di viral jutaan. Ya udah, saya mencoba tetap ada hiburannya receh-recehnya, kadang dosen ngomel cuci piring. Saya mulai sleepy bang gitu kan. Konten-konten anak-anak saya yang dulu saya jemput sukses. Dan alhamdulillah dari situ diajak collab oleh beberapa perusahaan. Saya malah di Pak Rektor juga, Mas Imam yuk kita ini Pak Menteri. Ya dengan Pak Rektor kemarin apa yang viral itu ya? Jadi jemput anak di Malalak. Jadi waktu itu Pak Rektor, Mas Imam yuk kita jemput yuk adik-adik ini karena zaman dulu tuh Pak Rektor kita seperti itu. Terus kita memberikan motivasi kepada orang tuanya dan juga kita sebagai memvalidasi betul nggak sih anak KIPKA itu mampu tidak mampu. Terus alhamdulillah Paragon mensupport dan luar biasa kita bareng-bareng ke Malalak. Ternyata di Malalak itu untuk membesarkan satu anak itu satu kampung bang. Jadi itu viral karena ceritanya Pak Rektor datang dan juga penduduknya ketika ada anak masuk ITB. Penduduk kampung udunan bang. 10.000, 20.000. Saya ceritakan bagaimana untuk membesarkan satu orang anak itu. Ada satu kampung sampai ikut. Viral bang. Jadi itu viral. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Dan di konten-konten Mas Imam aku lihat ya bagaimana mengikuti perjalanan seorang anak yang dulu mungkin merasa rendah diri ya, tidak karena percaya mungkin diri, lahir dari keluarga yang relatif kurang mampu, kemudian tidak berani untuk bicara, tidak berani untuk tampil dan seterusnya, tapi kemudian terjadi perubahan ya. Betul, iya. Jadi, nah sekarang buat anak-anak yang di seluruh Indonesia yang saat ini mungkin ya belum dapat kesempatan, apa pesan dari Mas Imam untuk mereka? Seperti kata Bang Adi juga, seperti abang-abang kalian di depan, jangan pernah takut kuliah tinggi, pasti ada jalan. Dan yang terpenting adalah kalau kita kuliah tinggi, kita harus berpikir bukan hanya tentang uang, tentang diri kita, tapi tentang apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Kalau tadi Mas Ali bilang bahwa uang beasiswa sudah mendarah daging, sudah menjadi diriku. Mau gak mau kita sudah berhutang untuk rakyat Indonesia. Jadi kita berpikir apa yang kita berikan untuk Indonesia. Gitu. Tadi Mas Alif juga membuktikan bagaimana hidup ini bukan tentang uang lagi. Pengennya jadi raja minyak, ngebor, ngangkat minyak mungkin jadi ini. Tapi beliau mencari value, mencari kebermaknaan dalam tempat dia bekerja. Itu sih Bang dari saya. Baik, terima kasih Mas Imam ya. Tunggu, kalau orang mau nonton konten-kontennya di mana? Santosoim Instagramnya. Iya, baik ya. Karena aku sendiri melihat apa yang dilakukan Mas Imam ya melalui kekuatan media sosial itu bukan semata-mata menghibur, tapi ada nilai yang dibagikan. Jadi aku mengapresiasi orang-orang yang bukan saja cuma ingin agar viewersnya meningkat, kemudian menyampaikan hal-hal yang menurut aku nggak bermanfaat, bahkan menimbulkan konflik di masyarakat ya. Jadi ada konten-konten yang menurut aku layak untuk ditonton ya. Salah satunya aku lihat Mas Imam ya memberikan harapan pada anak-anak termasuk mereka yang merasa sudahlah memang Tuhan udah menggariskan nasibku seperti ini karena lahir dari keluarga yang tidak mampu atau kurang mampu. Tapi tidak ya, mindsetnya harus diubah. Ada banyak kesempatan, tadi Paragon juga memberikan banyak sekali kesempatan untuk anak-anak di seluruh Indonesia termasuk dalam kompetisi yang namanya Paragon Impact ya. Bisa cerita sedikit Paragon Impact itu apa supaya teman-teman yang tidak hadir di sini bisa tahu apa yang dilakukan oleh Paragon. Ya,
Kalau tadi saya cerita kita di Paragon itu dikasih kebebasan buat berinovasi Bang Andi. Nah di sini tuh Paragon ngebuka kesempatan nggak cuma buat Paragonian ya karyawannya, tapi untuk mahasiswa di seluruh Indonesia sampai ke Malaysia agar nanti bisa berimpact tadi. Inovasi itu nggak mesti teman-teman harus bikin teknologi yang benar-benar canggih banget. Inovasi itu sesederhana kita bikin sesuatu bahkan yang sudah ada jadi sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi ide pun juga bisa dianggap sebagai inovasi. Jadi ide-ide inovasi ini bisa beragam bentuknya. Nanti mungkin kalau ngomongin detail soal eventnya nanti bisa langsung follow aja di Instagramnya Paragon ya, di Grow@Paragon atau Paragon Corp. Tapi yang jelas impact ini tujuannya adalah agar mahasiswa-mahasiswa bisa merasakan dan berbagi impact seperti apa yang Paragon berikan selama ini. Dan pada akhirnya nanti kalau memang kan akan ada kompetisi kan, presentasi. Kalau nanti teman-teman pengen ikutan kerja juga di Paragon seperti apa yang tadi saya cerita, mungkin lewat impact ini adalah salah satu jalur fast track menuju ke manajemen trainingnya Paragon. Gitu ya kalau nggak salah dari teman-teman tadi cerita. Baik, dan jangan lupa kalau ada ide sekecil apapun juga jangan anggap enteng idemu ya, dalam bidang apapun juga, karena ini peluang diberikan tidak terbatas pada bidang yang industrinya sama, tapi bidang apapun juga. Jadi ini tantangan yang terbuka dan harusnya disambut dengan gegap gempita oleh semua anak-anak muda di Indonesia, tapi batas waktunya untuk menyerahkan karyamu atau idemu itu 6 November. 6 November ya kalau nggak salah. Iya, tahun 2025 ini. 2025. Iya. Kalau 2026 lama banget. Lama, ada lagi nanti ya, tahun depan aku yakin ada lagi. Oke, Alif, apa rencana hidupmu ke depan ya? Apa mimpi yang kamu ingin wujudkan dalam hidupmu ya, dampak yang kamu berikan kepada orang-orang di sekitarmu maupun orang-orang di seluruh Indonesia? Bisa ceritakan. Mungkin kalau mimpi sih saya ingin lanjut lagi gitu S3 mungkin. Kemudian kalau kedepannya ya seperti tadi yang saya jelaskan gitu, saya berusaha untuk menjadi orang yang terus bermanfaat baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk ya kalau bisa untuk Indonesia gitu. Karena ya sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, tepuk tangan Bu Alif. Nah, kalau Hafiz, ini banyak juga anak muda yang sekarang khawatir ya, bisa saja dia sekarang memilih jurusan yang dianggap salah atau tidak sesuai dengan passion dia, lentera jiwa dia, merasa waduh kalau aku bekerja di bidang yang sesuai dengan studiku hari ini, aku akan semakin menderita. Nah, kamu kan tadi cerita, kamu orang perminyakan yang sekarang kerja di industri apa, kosmetik, industri beauty. Ya, cosmetics. Nah, nasihatmu buat anak-anak yang mungkin galau ketika dia merasa saat ini salah memilih jurusan. Ya, oke. Nah ini bagus banget. Jadi gini, kebetulan adik saya juga persis seperti yang Bang Ani bilang. Adik saya itu lulusan teknik sipil. Sekarang kerja ini persis mirip kayak saya, cuman di beda company aja gitu. Yang mau saya sampaikan untuk teman-teman, khususnya anak-anak ITB ya, kita satu alma mater. Kadang-kadang kita tuh bawa beban jurusan tuh karena beban keluarga. Orang tua punya ekspektasi ya kan, terus paman lah atau siapapun, kamu masuk jurusan ini aja. Padahal sebenarnya hati kita nggak di sana. Nah jadi kalau saran dari saya, cari hati kamu mau kemana. Dan kamu harus berani ambil risiko itu. Kayak yang Mas Alif tadi cerita juga. Kalau kita sebagai anak ITB, biasanya ngoyo kali ya. Ngoyo tapi kita berusaha. Jangan cuma ngoyo tapi kerjaan kita mager-mageran. Nah itu kan kebanyakan anak-anak kayak gitu kan. Banyak maunya, gak mau berusaha. Tapi kalau anak ITB, banyak maunya gak apa-apa asal banyak kerjanya. Jadi nasihat saya, apapun jurusan kalian, kemanapun nanti kalian kerja, kalian gak ada yang tahu. Saya dulu nggak tahu kalau saya kerja di Paragon hari ini gitu. Nah, ya, yang jelas yang kalian bisa lakukan, hidup hari ini, langkah kecil yang kalian bikin hari ini. Kalau kuliah jangan bolos, terus kalau ujian jangan mencontek. Hal-hal kayak gitu yang teman-teman harus tanamin supaya nanti jadi apapun kalian akan bisa ngasih impact yang terbaik di bidang apapun yang kalian lakuin nanti gitu sih. Baik, berikan aplaus yang meriah untuk dua tamu kita kali ini. Jadi sekali lagi teman-teman ya, jangan merasa kecil hati. Kita mau lahir dari keluarga yang seperti apapun juga, kita punya kesempatan untuk berhasil, untuk sukses, dan yang paling penting berdampak. Bukan cuma sukses untuk diri kita, keluarga kita, tapi kita bisa memberikan kontribusi terutama untuk bangsa Indonesia tercinta. Sekali lagi terima kasih untuk kampus ITB. Kita berikan aplaus untuk ITB.
Terima kasih juga untuk para dosen, rektor, semua pengurus. Terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk Paragon ya yang menginisiasi perjalanan Kikendigus to Campus ini berkaitan dengan Paragon Impact, yaitu satu kompetisi inovasi untuk anak-anak muda bukan saja di Indonesia tapi juga di Malaysia dan kita harapkan di berbagai negara lainnya. Dan kita akan bertemu lagi di episode-episode yang akan datang. Sampai jumpa, selamat untuk ITB. Terima kasih. Dipersembahkan oleh